marilah kita masuk ke dalam keheningan sejenak untuk memulai mendengarkan bacaan dari buku harian Santa Faustina dan mendengarkan renungan sedikit tentang makna tema kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak lama kemudian aku jatuh sakit. Muda superior yang penuh cinta mengirimku bersama dua orang suster lain untuk beristirahat di Skolimo, tidak jauh dari Warsawa. Pada saat itulah aku bertanya kepada Tuhan, siapa lagi yang harus aku doakan? Yesus berkata bahwa pada malam berikutnya ia akan memberitahukan kepadaku siapa yang harus aku doakan. Malam berikutnya aku melihat malaikat pelindungku yang memerintahkan aku untuk mengikuti dia. Dalam sekejap aku berada di tempat berkabut yang penuh dengan api, di mana ada satu himpunan besar jiwa yang sedang menderita. Mereka berdoa dengan amat kusyuk bagi diri mereka sendiri, tetapi tanpa hasil bagi mereka. Hanya kita yang dapat membantu mereka. Nyala yang membakar mereka sama sekali tidak menyentuhku. Malaikat pelindungku tidak meninggalkan aku sesaat pun. Aku menanyakan kepada jiwa-jiwa itu penderitaan apa yang paling mereka rasakan. Mereka menjawab kepadaku serentak bahwa siksaan yang paling mereka rasakan adalah kerinduan akan Allah. Bintang samudra. Ia membawa kesegaran bagi mereka. Aku ingin berbicara dengan mereka lebih lama, tetapi malaikat pelindungku memberi isyarat kepadaku untuk pergi. Kami keluar dari penjara yang penuh penderitaan itu. Aku mendengar suara dari dalam hati. Tetapi keadilan menuntutnya. Sejak saat itu, aku menghayati persekutuan yang lebih erat dengan jiwa-jiwa yang menderita. Saudara-saudariku yang terkasih, para devosan kerahiman ilahi, pada hari ini, lewat buku harian Santa Faustina ini, kita melihat belajar tentang purgatorium. Purgatorium adalah istilah untuk tempat penyucian atau pemurnian jiwa. Purgatorium adalah keadaan peralihan antara kematian jasmani dan surga. Jiwa-jiwa yang akan masuk surga menjalani pemurnian di purgatorium. Pemurnian itu dilakukan agar jiwa-jiwa tersebut mencapai kekudusan yang diperlukan untuk masuk surga. Purgatorium didasarkan pada keyakinan bahwa doa dapat membantu arwah dalam fase antara kematian dan masuknya mereka ke surga. Purgatorium kita akui dalam iman Katolik. Kita menyadari bahwa jiwa kita dan jiwa-jiwa orang yang meninggal harus disucikan terlebih dahulu dalam purgatorium supaya bisa masuk ke dalam kebahagiaan yang sempurna, yakni kebahagiaan surgawi. Tetapi yang membahagiakan ialah bahwa orang yang sudah masuk ke purgatorium adalah harapan besar baginya untuk masuk surga. Oleh sebab itu, jiwa-jiwa di purgatorium itu membutuhkan doa-doa dari kita. Doa-doa dari orang-orang beriman yang masih berziarah di bumi ini. Mereka membutuhkan doa-doa kita.
Kita melihat tadi dalam bacaan catatan harian dari Santa Faustina ini, Santa Faustina seolah-olah dikatakan kehabisan bahan apa, intensi apa yang hendak didoakan. Tetapi ternyata malaikat pelindungnya menuntun dia untuk pergi melihat jiwa-jiwa di purgatorium. Ternyata di purgatorium itu dikatakan himpunan besar jiwa. Begitu banyak ditemukan di situ jiwa-jiwa yang masih menderita, menanti waktu mereka untuk masuk surga. Malaikat pelindung itu menuntun Santa Faustina untuk mendoakan orang-orang seperti itu. Kita tidak tahu siapa saja itu sekarang yang berada di purgatorium. Mungkin salah seorang dari anggota keluarga kita. Mungkin dari sahabat-sahabat kita. Mungkin dari handai taulan atau orang-orang yang kita kenal. Mungkin jiwa para imam, para biarawan-biarawati, para uskup, dan sebagainya. Mereka menunggu belas kasih kita, yakni doa-doa kita. Maka bagi seorang devosan kerahiman ilahi, bagi seorang Katolik, tidak ada istilah untuk kehabisan intensi untuk doa. Begitu banyak jiwa yang membutuhkan doa-doa kita, terutama mereka yang sedang menderita di purgatorium, menunggu belas kasih kita, yakni doa kita. Hanya doa kita yang mereka harapkan. Betapa bahagia jiwa itu apabila ada orang-orang yang mendoakan mereka. Kita mendengarkan hari ini, apa yang membuat mereka paling menderita. Ternyata yang membuat mereka paling menderita adalah kerinduan mereka akan Allah. Mereka rindu sekali bertemu dengan Allah. Mereka tersiksa di dalam kerinduan akan Allah itu di purgatorium. Saudara-saudariku yang terkasih, mari mengingat saudara-saudari kita yang telah meninggal. Kita bawa mereka dalam doa-doa kita. Seperti setiap saat dalam Ekaristi, mereka juga kita doakan melalui doa syukur agung. Kita mendoakan mereka yang telah meninggal. Maka bagi kita, sebagai devosan kerahiman ilahi, sebentar lagi kita akan memasuki jam kerahiman yang agung dan besar, pukul 15. Mari kita bawa jiwa-jiwa semua orang beriman, secara khusus sanak saudara kita, sahabat kita, handai taulan kita, yang mungkin masih berada dalam penantian kerinduan itu, dalam siksaan di purgatorium itu, kita doakan mereka. Yesus berkata, aku tidak menolak apapun yang disampaikan, yang didoakan, dimohonkan kepadaku oleh jiwa-jiwa pada jam kerahimanku itu. Dan pada hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, Gereja Katolik Semesta, Gereja Universal, merayakan Hari Raya Maria, menerima kabar sukacita. Hari ini adalah Hari Raya Kabar Sukacita, 25 Maret. Dan kita mendengarkan tadi dalam bacaan buku harian Santa Faustina itu, Bunda Allah itu datang, dan mereka sebut sebagai bintang samudra. Kedatangan Bunda Maria itu berkunjung kepada mereka, mendoakan mereka, adalah mereka rasakan seperti kesegaran bagi mereka, membawa kesegaran bagi mereka. Kita melihat apa kata Yesus kepada Santa Faustina. Kerahimanku tidak menghendaki hal ini, tetapi keadilan menuntutnya. Kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi kita yakin kerahiman Allah kita. Pada jam kerahiman ini, pada pukul 15, kita bawa mereka di dalam doa kita, supaya mereka segera dilepaskan dari purgatorium itu. Dan kita mohonkan doa-doa Santa Perawan Maria, demi keselamatan mereka,
dan juga keselamatan kita yang masih berziarah di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, mari tidak pernah lelah mendoakan mereka. Inilah menjadi topik-topik doa bagi kita. Kalau kita berdoa, kita tidak hanya mengingat diri kita sendiri. Kita tidak hanya membawakan diri kita sendiri. Mari kita ingat, begitu banyak jiwa, himpunan besar jiwa yang sedang menderita, yang membutuhkan doa-doa kita. Mereka mengharapkan doa-doa kita. Mungkin itu adalah bagian dari keluarga kita yang kita tidak tahu saat ini. Jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Kita bawa mereka dalam doa kita. Dan kita serahkan mereka kepada kasih sayang Santa Perawan Maria. Bunda Allah, pada hari ini kita merayakan hari raya kabar sukacita itu. Maka kita juga seraya berdoa terus-menerus, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kita ulang-ulangi terus. Kita doakan rosario. Kita doakan koronka. Kita doakan jiwa-jiwa di api penyucian itu dengan intensi-intensi kita melalui doa rosario, melalui doa koronka. Dan secara khusus saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini mari kita bawa mereka pada jam kerahiman ini, yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalam jam kerahiman itu. Mari kita bawa mereka dalam doa. Mungkin orang lain akan berkata, mana dasar kitab suci orang Katolik mengatakan bahwa ada purgatorium itu? Mungkin orang-orang yang tidak seiman dengan kita akan berkata, orang-orang Katolik membuat satu ajaran baru, bahwa tidak ada dasar dari kitab suci. Mereka mengatakan ada purgatorium. Itu tidak menyurutkan keinginan kita untuk berdoa. Karena ajaran iman kita jelas mengatakan kita memiliki ajaran iman yang benar, yang didasarkan atas para rasul, dan mereka mengajarkan lewat tradisi dan juga dalam kitab suci. Bila kita runut secara perlahan, secara sungguh-sungguh, kitab suci juga menunjukkan adanya purgatorium, walaupun tidak eksplisit. Yang tidak eksplisit persis dikatakan kalau ini purgatorium, ini api penyucian, bukan berarti tidak ada. Yang tidak eksplisit bukan berarti tidak ada. Kalau kita melihat misalnya di dalam kitab suci tentang mengajarkan kepada kita adanya konsekuensi dari purgatorium itu adalah bahwa dosa membawa konsekuensi. Maka walaupun kita telah mendapatkan pengampunan, namun kita juga harus tetap menanggung konsekuensi dosa kita yang bisa ditanggung di dunia ini atau di dunia yang akan datang. Kemudian dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa ringan, ada dosa berat. Dosa berat mendatangkan maut atau neraka, sedangkan dosa ringan mendatangkan penghukuman atau ganjaran, namun bukan neraka. Oleh sebab itu kita melihat bahwa dalam kitab suci juga ditunjukkan implikasi bahwa adanya purgatorium itu. Maka mari kita terus mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian atau di purgatorium itu agar mereka memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati. Amin.